Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Salsa Marlena dari 11 TKBC akan menjelaskan materi masuknya pengaruh Prancis dan pendudukan Inggris. Ketika Belanda dijuluki Prancis tahun 1795 dan FOC dibubarkan pada tahun 1999, praktis menjadi semacam kekuasaan Nusantara. Sementara itu, Inggris menguasai Nusantara. Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris setelah Isla de France dan Mauritius pada tahun 1807. Beberapa kali armada Inggris muncul di Laut Jawa, bahkan di dekat Batavia, maka ancaman kehilangan tanah jajahan berada di depan mata. 1. Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Prancis yang keras dan otoriter. Daendels memegang dua tugas utama, yaitu 1. Mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. 2. Memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Daendels kemudian menerapkan sejumlah kebijakan di tanah koloni Inggris sebagai upaya penawaran serbuan Inggris ke Jawa. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah yaitu 1. Membangun jalan raya Post de Groote Postweg dari Anyer ujung barat Jawa sampai Panarukan ujung timur Jawa. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk di Surabaya. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. 4. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi serta Legiun Mangkunegaran. 5. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. 6. Membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru pada tahun 1811 dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens. Di bawah Janssens, Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut. Inggris berhasil memaksa Janssens menyerang di Tunjang, Jawa Tengah pada 1811. Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. 2. Tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Yang kedua yaitu Thomas Stromford Raffles, Letnan Gubernur Inggris. Inggris menunjuk Thomas Raffles sebagai Letnan Gubernur kekuasaan Inggris di Indonesia, diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris bernama East India Company atau disingkat EAC yang berkedudukan di Kalkutta, India. Selama pemerintahannya, ia sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan serta dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkan dalam beberapa kebijakan, antara lain yaitu 1. Menghapus sistem tanah paksa dalam bentuk Prangesstelsel Rodi kerja paksa, serta menghentikan perdagangan budak. 2. Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. 3. Pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib Verplichte-leverance yang sudah ditetapkan sejak zaman VOC. 4. Menerapkan tanah sebagai milik pemerintah dan petani hanyalah penggarap. Sebagai penggarap, petani digunakan sewa tanah land rent. 5. Pengukutan pajak sewa tanah dilakukan kepala sebelumnya. Pada masa FOC dikenal pajak kolektif, artinya tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada FOC. 6. Bupati angkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus. 7. Pulau Jawa menjadi 6 kepresidenan. Sistem kepresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. 8. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem dilaksanakan di
yang dilaksanakan di Inggris. Masa kekuasaan raja relatif singkat, yaitu sampai 1811 sampai 1816. Hal itu terkait dengan kekalahan Napoleon Prancis dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813 melawan pasukan kolonisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Australia, dan Swedia. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Hal ini membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait dengan batas wilayah kekuasaannya, termasuk diantaranya Nusantara. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.